Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'da amma ba'd. Baiklah, sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau memaparkan materi kami tentang konsepsi-konsepsi pengembangan kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang kami beranggotakan yang pertama Reynaldi Rusli selaku saya sendiri, yang kedua Mbak Deli Sudia Astuti, yang ketiga Fadil Arifin, yang keempat Muhammad Julfa Kamal, yang kelima Muhammad Saiful Hidayat, yang keenam Mbak Atiko. Baiklah teman-teman, kami akan memaparkan materi kami. Silakan selamat menyaksikan dan dicermat dengan baik, dan berikanlah tanggapan-tanggapan kalian setelah kami memaparkan materi ini. Terima kasih. Untuk teman-teman, kami persilakan untuk memaparkan materi. Yang pertama adalah pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan sering disebut juga dengan pembaharuan atau inovasi, mengingatkan kita kepada istilah invention dan discovery. Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, kemudian diadakan dalam bentuk-bentuk hasil kreasi baru. Sedangkan pengembangan tidak selalu menemukan atau menciptakan sesuatu yang hal baru, tetapi pengembangan lebih kepada penyesuaian dengan apa yang telah ada, atau disebut juga dengan pengembangan dari bentuk yang sudah ada untuk menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan kurikulum secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu kurir dan curer. Kurir yang berarti pelari dan curer yang berarti tempat berpacu. Kurikulum secara terminologi adalah suatu lingkaran pembelajaran di mana guru dan peserta didik terlibat di dalamnya. Ada pula yang mengatakan kurikulum ialah area pertandingan di mana pelajar bertanding untuk menguasai pelajaran yang dicapai guna untuk mendapatkan gelar seperti ijazah dan juga sarjana. Adapun beberapa pengertian kurikulum menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut S. Nasution, kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidik. N. Crow, kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Istilah kurikulum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan menggunakan bagian-bagian yang potensial dari kurikulum terdapat dengan harapan untuk memecahkan permasalahan dan mencapai suatu tujuan kegiatan pembelajaran. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Delis tentang konsepsi-konsepsi pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu konsepsi-konsepsi pengembangan kurikulum. Model konsep kurikulum sangat mewarnai pendekatan yang diambil dalam pengembangan kurikulum. Sebagai kajian teoritis, model kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua
ya yang paling banyak digunakan di berbagai negara. Sesuai dengan namanya, kurikulum model ini sangat mengutamakan isi. Isi kurikulum merupakan kemampuan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Tingkat pencapaian atau penugasan peserta didik terhadap materi merupakan ukuran utama dalam menilai hasil keberhasilan siswa. Ditinjau dari isinya, diklasifikasikan kurikulum model ini menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama yaitu correlated kurikulum. Kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan antara organisasi materi atau konsep yang dipelajari dari satu pelajaran ke pelajaran yang lain tanpa menghilangkan perbedaan esensial dari setiap mata pelajaran. Yang kedua yaitu concentrated kurikulum. Sesuai dengan namanya, kurikulum jenis ini sangat kental dengan disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu dibangun dari berbagai tema pelajaran. Pola organisasi bahan dalam suatu pelajaran disusun dengan tema-tema dalam pelajaran tertentu. Yang selanjutnya yaitu integrated kurikulum. Pola organisasi kurikulum ini memperhatikan warna disiplin ilmu. Bahan ajar diintegrasikan menjadi satu keseluruhan yang disajikan dalam bentuk satuan unit. Dalam satu unit terdapat hubungan antara pelajaran serta berbagai kegiatan siswa. Adapun ciri-cirinya yaitu unit haruslah merupakan satu kesatuan yang bulat dari seluruh bahan ajar. Yang selanjutnya, unit didasarkan pada kebutuhan anak, baik yang pribadi maupun sosial, serta yang bersifat jasmani maupun rohani. Yang selanjutnya, unit memuat kegiatan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, unit merupakan motivasi sehingga anak dapat berkreasi. Yang selanjutnya yaitu problem solving kurikulum. Hal ini berisi tentang pemecahan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan serta keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. 3. Kurikulum humanisme. Kurikulum humanisme adalah kurikulum yang bercorak pada humanisme, yaitu kemanusiaan, yaitu kurikulum yang lain daripada kurikulum intelektualisme. Yaitu kurikulum intelektualisme itu adalah kurikulum yang mengedepankan kecerdasan terhadap individu-individu. Berbeda dengan kurikulum itu, kurikulum humanisme adalah kurikulum yang mengedepankan subjek siswa, potensi siswa yang mau dikembangkan. Jadi sesuai dengan siswa-siswa itu gimana. Jadi setiap siswa itu memiliki potensi dan itulah dikembangkan. Subjek utamanya adalah siswa. Kurikulum humanisme itu mengedepankan siswa agar mengeksplor kegiatan, mengeksplor bakatnya sendiri, minatnya sendiri, sehingga dia kuat terhadap zamannya. Kurikulum humanisme itu mengedepankan prosesnya. Dan mengedepankan proses ini juga mengedepankan proses yang lama. Itulah yang harus dievaluasi dari kurikulum humanisme. Yang kedua adalah kurikulum reproduksi sosial. Kurikulum reproduksi sosial adalah kurikulum yang membangun tatanan kehidupan sosial yang baru. Tatanan kehidupan sosial yang baru itu menyesuaikan antara kerjasama terhadap sosial, terhadap siswa, dan kerjasama terhadap siswa dan lingkungan. Kurikulum sosial kepada sesama sosial dan sosial terhadap zamannya. Dan kurikulum ini akan terus objektif dan akan terus berubah-ubah sesuai pada tempat dan zamannya itu. Kurikulum teknologis. Terdapat korelasi yang positif antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan akan berdampak positif terhadap teknologi yang dihasilkan. Demikian pula sebaliknya, kemajuan teknologi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan model konsep kurikulum. Ciri-ciri kurikulum teknologis
Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi, yaitu dirumuskan dalam bentuk perilaku hasil belajar yang dapat diukur. Tujuan yang masih bersifat umum dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil atau tujuan khusus yang di dalamnya terkandung aspek kognitif, aspek afektif maupun psikomotorik. Metode pengajaran bersifat individual. Setiap siswa menghadapi tugas sesuai dengan kecepatan masing-masing. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan sesuai kompetensi. Bahan ajar yang besar disusun dari bahan ajar yang lebih kecil dengan memperhatikan urutan-urutan penyajian materi dalam pengorganisasiannya. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang telah disampaikan dari kami semua menambahkan wawasan kepada kita semua dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Untuk nanti jikalau ada yang kurang dipahami atau ada pertanyaan, nanti bisa dimasukkan di kolom komentar beserta menuliskan nama dan BIM-nya. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.